Sekarang kita akan mempelajari klasifikasi materi. Oke, kita simak. Nah, di klasifikasi materi ini bahwa di kehidupan kita sehari-hari benda itu ada 3 wujudnya. Yang pertama padat, cair, dan gas. Nah, di mana padat, cair, gas ini memiliki ciri-ciri tertentu. Nah, contoh padat nih, mempunyai bentuk dan volume tertentu. Jarak partikelnya ya antar partikel sangat rapat. Partikel-partikel zat padat tidak dapat bergerak dan bebas. Nah, contohnya seperti kayu atau meja. Jadi sangat rapat, kemudian tidak dapat bergerak bebas. Jadi kaku gitu zat padat itu. Kemudian zat cair, ciri-cirinya mempunyai volume tertentu tetapi tidak mempunyai bentuk yang tetap seperti air. Jadi dia bisa mengisi ruangnya gitu. Jarak antar partikel lebih renggang, kemudian partikel zat cair ini dapat bergerak bebas namun terbatas. Ya, contohnya kita menuangkan air ke gelas. Jadi airnya itu mengisi ruang yang ada di gelasnya gitu. Kemudian ada zat gas. Ciri-cirinya tidak mempunyai volume dan bentuk yang tertentu. Jarak antar partikel gas sangat renggang. Kemudian partikel-partikel gas dapat bergerak bebas. Sangat bebas ya. Contohnya apa? Ya, ini oksigen yang kita hirup itu. Nah, adik-adik harus tahu. Jadi ciri-ciri dan perbedaan antara zat padat, cair, dan gas ya seperti ini adik-adik. Kita lanjut. Nah, di klasifikasi materi ini ada 2 pembahasan nih. Ada yang dinamakan zat tunggal atau satu tunggal, kemudian ada yang campuran. Jadi campuran ini beberapa zat tunggal yang dicampurkan atau lebih dikenalnya itu penggabungan. Contohnya itu ada heterogen, homogen. Kalau zat tunggal ada yang dinamakan unsur dan senyawa. Kemudian di heterogen ini nanti ada koloid, suspensi. Kemudian homogen ada larutan. Oke, kita bahas. Yang pertama unsur. Nah, unsur ini merupakan zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat yang lebih sederhana dengan proses kimia biasa. Nah, contoh sehari-harinya kita sering lihat aluminium, sering lihat emas. Nah, itu merupakan suatu unsur gitu. Nah, unsur juga dibedakan atau dibagi menjadi 2 kategori. Ada yang berbentuk logam dan ada yang non logam. Nah, ciri-cirinya seperti ini adik-adik. Yang logam berwujud padat pada suhu kamar kecuali raksa, dapat ditempa dan direnggangkan. Kemudian konduktor listrik atau panas dan panas ya. Jadi konduktor ini dapat menghantarkan listrik dan panas. Sedangkan non logam ada yang berwujud padat, cair, dan gas, bersifat rapuh dan tidak dapat ditempa. Non konduktor kecuali granit. Jadi kebanyakan non logam ini tidak dapat menghantarkan listrik dan panas gitu adik-adik ya. Contoh logam emas, aluminium. Contoh non logam ada oksigen, nitrogen, hidrogen, banyak ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini contoh dari unsur-unsur logam nih yang sering kita lihat di kehidupan sehari-hari. Ada aluminium, lambangnya Al, ada emas, Au atau aurum bahasa latinnya, kemudian ada argentum, perak, lambangnya Ag. Kemudian ini unsur-unsur non logam dan lambangnya. Yang pertama ada oksigen, hidrogen, karbon, sulfur, fosforus, nitrogen, iodin. Nah, ini merupakan unsur-unsur non logam yang tidak dapat menghantarkan panas ya. Lambangnya ada O, ada H, ada C, ada S, ada N, ada I gitu adik-adik. Oke, kita lanjut. Nah, di sini sekarang ada senyawa. Senyawa tadi kan ada unsur. Unsur itu tidak dapat diuraikan lagi. Nah, sedangkan senyawa ini adalah zat yang dapat diuraikan menjadi 2 unsur atau lebih dengan proses kimia biasa. Contoh kecil dari senyawa ini yang kita dapat temukan sehari-hari ada air. Nah, air ini merupakan gabungan antara unsur penyusun yaitu hidrogen dan oksigen. Kemudian ada garam dapur.
Contohnya ya ini unsurnya natrium dan klorin, atau ini klorin natrium, Na dan klor. Kemudian ada gula tebu, sukrosa. Nah ini unsur penyusunnya ada karbon, hidrogen, dan oksigen. Nah itu adik-adik perbedaan unsur dan senyawa. Kalau unsur cuma satu ya unsur, kalau senyawa itu gabungan dari beberapa penyusun unsur gitu, lebih dari satu unsur. Oke, kita lanjut. Nah, setelah kita mempelajari tentang unsur dan senyawa ya, itu merupakan jantungan. Nah, kita masuk ke campuran. Nah, campuran adalah suatu materi yang terdiri atas dua zat atau lebih yang masih mempunyai sifat zat asalnya. Nah, jadi campuran ini merupakan materi ya dari dua zat gitu. Nah, di mana campuran ini dikategorikan menjadi dua, ada yang campuran homogen, kemudian campuran heterogen. Kita lanjut. Nah, di sini ya adik-adik, di campuran ini ada yang dinamakan dengan solvent dan solut nih adik-adik. Kalau solvent itu adalah zat pelarut, kalau solut adalah zat terlarut. Nah, di sini ada contoh nih. Contoh kita memasukkan ini gula ke dalam air. Nah, air ini sebagai solvent atau zat pelarut. Kemudian kalau gula ini adalah sebagai zat terlarut. Jadi gula larut ke dalam air gitu. Nah, partikelnya ini tidak dapat terlihat ya karena ini bercampur. Jadi larutan sama dengan pelarut ditambah zat terlarut gitu adik-adik. Kita lanjut. Nah, tadi kita bahas campuran homogen dan heterogen. Nah, apa yang dimaksud dengan campuran homogen itu? Nah, adalah campuran yang tidak dapat dibedakan antara zat terlarut dan zat pelarutnya. Contohnya apa? Contohnya sirup. Gini. Contohnya sirup, jadi air, kemudian kita ada sirup itu merupakan gula ya, gula yang pakai air juga, kemudian dimasukkan, kemudian bersatu, jadi tidak dapat dibedakan mana yang terlarut, mana yang pelarutnya gitu adik-adik. Contoh lainnya yaitu air dengan air gula. Ketika kita memasukkan gula ke dalam air, kemudian gulanya itu akan larut di airnya tersebut. Nah, itu adik-adik contoh dari campuran homogen. Kemudian yang kedua ada campuran heterogen. Nah, kalau campuran heterogen adalah campuran yang dapat dibedakan antara zat terlarut dan zat pelarutnya. Contoh kecilnya yaitu air dan minyak goreng. Nah, di mana di sini zatnya itu tidak dapat bercampur, jadi sehingga dapat dibedakan gitu. Contoh di sini minyak sebagai zat terlarut, kemudian zat pelarutnya itu adalah air ya. Nah, gitu adik-adik. Jadi tahu kan bedanya antara homogen dan heterogen. Kalau homogen itu contohnya sirup, kemudian air gula yang dimasukkan, susu bisa. Kalau campuran heterogen itu terlihat gitu perbedaannya jika dilihat oleh mata. Contohnya ini minyak goreng dan air. Sekian